Selamat datang di Sarang Penyamun. Kali ini kalian menonton video yang tidak begitu penting, tapi wajib ditonton. Betul sekali. Perkenalkan, nama saya Aris Walyojati dan nama saya. Muhammad Fatul Bahri Dan selamat datang di Sarang Penyamun. Sarang penyamun. Sarang penyamun. Sarang Penyamun. Sarang penyamun. Kalau selanjutnya kita ngomongin tentang tuyul. Tuyul. Iya. Lu pernah gak sih kayak lu lagi jalan di suatu tempat terus tiba-tiba lu megang 1.000 di kantong tiba-tiba hilang? Gue pernah sih ngerasain kayak gitu. Maksudnya gue naruh duit tapi duitnya hilang. Hilang. Gue juga pernah. Gue pernah naruh gocap. Di Gue tester, gue kayak tantangin gitu loh. Nah. Kayak gue coba nih, gue coba taruh duit di celana. Ada- Ini bener gak ada nih? tuyul Sebenarnya apa enggak? di rumah gue atau di tempat yang lain ada tuyul atau enggak? Kalau memang dia bisa, gue kan nggak ada penjagaan apa-apa nih, ya kan? Nggak ada setan yang jagain gue Iya, segala macem. Gue pancing pakai duit ceban, gocap, gocap. ya kan? Gue taruh lah di kantong celana, ya kan? Gue jalan, ya kan? Dari rumah masih ada. Jalan pas lagi ngobrol, udah ketemu temen, udah ke tempat yang lain, gue nggak ngecek. Iya. Pas sampai rumah, gue baru ngecek karena gue ganti baju semua. Iya. Pas gue cek, Hilang. hilang. Kenapa? Pas gue lihat, bolong. Itu karena celananya bolong. Celananya bolong, Pak. Bukan Aduh. karena tuyul. Ternyata tuyulnya celananya nih Celananya. yang bolong, gue bilang. Tapi bisa juga. Hah? Ada yang ngambil, Oh, disobek. disobek. Nah, bisa. Kalau enggak emang lu pas ngumpul-ngumpul jajan. Habis itu Oh duit. iya benar. Bisa jadi. Tapi gitu. Kalau tuyul, jangankan rumah ya. Kan ada pertanyaan gitu kan, kenapa tuyul nggak ngambil uang di bank aja? Benar sih, itu Nah. gue juga bingung sih. Gue pernah nonton di videonya Sarah Wijayanto tuh di Bank Gaib. Nah, ada sama collab sama apa sih? Kisah Tanah Jawa. Oh, iya. Nah, di situ dia ceritain ternyata di bank yang dulu, bank dulu maupun bank yang sekarang, bank-bank yang lain pun dia naro penjagaan astral, bukan security yang duduk pakai motor gede doang di depan. Oh, Ternyata dia juga ada penjagaan, makanya duit-duit di bank yang lain tuh nggak Aman aman. karena ada penjagaan Iya, karena astral dia juga. menggunakan security astral juga. Kalau kayak gitu pantes. raib semua. Gue juga baru tahu dari situ. Gue bisa menyimpulkan walaupun emang di video itu nggak nyebutin bank itu pakai itu, Iya. tapi kayak gue bisa menyimpulkan pasti semua bank pasti menggunakan Iya, adalah penjagaan security itu itulah ya. Kayak gitu. Makanya aman dari tuyul. Tuyul. Karena penjagaannya lebih ketat. Sama katanya misalnya ada orang yang bungkuk tangannya ke belakang, itu Oh. katanya ngegendong tuyul. Itu biasanya dibilang kayak majikannya, Majikannya. peliharaannya tuyul. Jadi kadang kalau misalnya kita lihat ada orang bungkuk gini kan, tahu-tahu kita lihat di TV nih ada yang bungkuk gitu kan, lagi megang pinggang, ternyata bukan gendong tuyul, Ternyata apa? iklan rematik. Iklan rematik, Pak. Iklan salep gitu. Salep. Jadi beda itu. Tapi apa ya? Gue juga pernah denger ya masalah bank dan penjagaan astral ini. Saudara gua itu jadi security bank. Nah, dia tuh cerita katanya setiap dia jaga itu dia nggak pernah mau ke lantai 2. Biasanya kan kalau bank Iya, ruko-ruko gitu kan ada lantai 1, 2, 3 kan. Benar. Teller 1, teller 2 Iya, segala iya. macam, kita harus kemana. Nah, dia tuh selalu di paling bawah deket pintu Iya. keluar. Nah, pas dia di tangga itu kan kelihatan tuh dari pintu. Katanya itu ada yang jagain. Itu ada sosok cewek. Yang ngejaga. Iya, jaga banknya itu. Dia ngelihat itu. Dia ngelihat dan terus dia digangguin terus, makanya kadang dia nggak mau tidur di dalam. Oh. Tidurnya di luar. Iya. Nah, berarti itu secara kesimpulan membuktikan bahwa bank-bank juga menggunakan penjagaan astral Iya. yang membuat takut penjaga manusianya. Iya bener kan? Iya benar. Iya.
security jagain bank, terus bank nyuruh setan suruh jagain, tapi bukan jagain duit, nakut-nakutin Iya. security-nya. Orangnya, iya. Iya. Tapi itu benar ada. Tapi itu dari temen lu itu ya. Jadi saudara gua. Oh, saudara lu yang ada. Selanjutnya kita ngebahas tentang leak. Leak. Nah, ada yang tahu leak? Leak itu ketika kita batuk. Reak. Oh, itu reak. Itu Reak. Itu reak ya. Itu reak. Kebetulan gue baru beli jimat. Nah. Nih, jimat. Oh, jimat ya. Biar subscribernya naik. Ini. Gila. Ada leak ya, bukan? Enggak. Kalau leak tuh di sini. Oh, reak masih lucu. Reak tuh ini nih. Apaan tuh? Kuping. Jauh ya. Reak. Raka keping gitu, gimana itu orang raka keping. Biasa lah Pak, Sri Mulat namanya komedi ya. Iya. Kita usaha untuk Usaha hibur aja. ya. Iya. Kita lanjut ke leak. Leak itu, menurut Bapak ada tahu sesuatu tentang leak? Kalau leak kita kan ada tuh namanya yang kalau lu lihat di reaction video game, ada di situ juga kita dikasih cerita leak. Iya, leak. Ada tuh namanya apa ya, game apa gitu. Ada. Iya, game Indonesia. Iya, game Indonesia ya. Dia tuh ceritain bahwa leak itu sebenarnya orang. Tapi dia menjelma jadi leak itu. Oh iya. Jadi dia betapa di suatu tempat yang satu pun orang nggak bisa nemuin. Iya, Kayak modelnya kayak gini. Kalau kita main Mobile Legends, kita Hayabusa. Hayabusa, Hanzo. Iya benar. Hanzo kan dia begini aja kan, nggak ada yang tahu, kita nggak boleh. Biasanya ngumpet di rumput. Atau apa. Nah, ini kalau realnya itu yang dari Bali, itu dia ngumpet di suatu rumah, gubuk segala macam atau di hutan yang nggak satu pun nggak ada yang tahu. Akhirnya setiap malam dia menjelma lah untuk jadi leak itu. Nah, kadang juga ada yang mencari bayi-bayi yang baru lahir. Dan ada juga yang belum lahir pun ada. Jadi itu diserang. Tapi kalau menurut lu tahu gak leak tentang leak itu? Gue sih juga sama, gue akhirnya ingat juga leak itu semacam ilmu hitam ya, bisa dibilang. Iya, bisa dibilang ilmu hitam. Jadi bukan, mungkin ada sosok hantunya dari misalnya abis kematian rohnya gentayangan, tapi ada juga mungkin yang ilmu hitam itu. Iya. Nah, kalau kata lu bener sih, yang apa, dia ngumpet di suatu tempat dan itu palanya buntung. Nah, jadi cuma misalnya badannya organ doang tubuhnya yang, aja. dan dia organ sama pala sama organ tubuhnya yang melayang mencari mangsa lah. Biasanya darah kan. Nah, itu sih leak itu juga menyeramkan. Tapi lu pernah penasaran gak sih kenapa padahal leak nggak punya tangan atau kaki, cuma pala sama organ dalam doang. Pernah bayangin gak sih dia tuh terbang pakai apa? Lu tahu nggak? Nggak tahu, dia terbang pakai apa? Dia tuh terbang pakai sayap lalat. jadi nggak kelihatan di sini. Jadi gini nih, terbang di sini nih. Karena ngikutin lalat-lalat. Ada organ. Kalau SpongeBob kan ini apa, di ubur-ubur kan. Ubur-ubur. Ini lalat. Karena kan organ tuh selalu dikerumunin lalat. Iya, dikerumunin lalat. Jadi kita nggak kelihatan loh. Kalau ada suara laler berarti ada leak di situ. Jadi hati-hati untuk para anak-anak setiap sore nangkepin lalat pakai botol gelas granita. Bisa ya kan? Biasanya ditaruh gitu, dipencet gitu kan. Nah, itu bisa jadi jelma leak. Jelma. Hati-hati. Hati-hati aja, dikasih tahu aja ya. Ya, jadi itu tentang leak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Genderuwo. Genderuwo emang termasuk setan? Genderuwo termasuk setan. Bukan, jangan lihat ke gua, lihat ke gua semuanya. Semuanya ya, tolong ya. Tolong, genderuwo enggak ada yang Cina soalnya. Iya. Oke, kita sekarang bahas tentang genderuwo. Nah, apa yang lu tahu tentang genderuwo? Genderuwo identik sama badannya gede. Entah itu 2 meter
segede pohon toge. Menurut yang lihat ya. Iya, pohon toge. Kecil. Pohon toge segini Iya. Pak, segini doang. Nah, ada juga yang segede gedung, segede sampai cuma kita ngelihat kakinya doang, katanya sih gitu. Sama ada juga yang dipenuhi bulu-bulu. Mungkin dia Yeti. Yeti. Yeti, tahu nggak Yeti? Iya, tapi dia nggak tahan di Indonesia harusnya. Gerah ya. Gerah. Dia buka bulu-bulu dicabut semua itu. Kalau Yeti kan putih, kalau ini tuh sosoknya katanya gelap gitu kan. Oh, gelap. Hitam, matanya merah, ada taringnya. Jadi lebih menyeramkan lah untuk penampakannya gitu. Tapi kalau menurut gua genderuwo tuh ada gede, cuman kayak jarang. Karena kan dia lebih kejarang sih untuk menunjukkan kepada manusianya, lebih sering ke pocong, kuntilanak, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Kalau menurut gua karena mungkin ya sosok genderuwo itu identik dengan stratanya tuh tingkatannya lebih tinggi. Nah, ilmunya. Biasanya tuh kelas-kelas tuyul segala macam itu takut sama genderuwo. Iya, kayak genderuwo. Tapi genderuwo juga punya kelas. Iya. Dan dia juga punya anak, punya keluarga. Iya. Katanya semua hewan-hewan makhluk astral itu punyai keluarga. Dan itu jarang banget ada kematian katanya. Iya. Jarang banget ada kematian dan kelahiran. Jadi misalnya ada yang lahir senang banget, kalau ada kematian itu sedih banget mereka. Iya, jadi juga genderuwo juga punya hati. Jadi paling segitu aja pembahasan kita tentang hantu yang sekarang. Iya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum